Republik Islam Iran, secara historis dulunya dikenal dengan Persia. Nama Iran pertama kali diganti dari Persia, baru pada tahun 1935, yang memiliki arti Tanah Arya. Iran adalah rumah dari peradaban tertua di dunia, salah satunya adalah Kerajaan Elam, yang sudah ada sejak 4000 tahun sebelum Masehi, termasuk Kekaisaran Sasan, Kekaisaran Parthia, negara Helenistik, dan masih banyak kerajaan tua lainnya. Tidak heran jika negara ini begitu banyak meninggalkan situs sejarah peradaban kuno. Bahkan UNESCO mencatat ada sekitar 24 situs warisan dunia di Iran. Mungkin sebagian besar banyak yang mengira bahwa Iran termasuk dalam kelompok organisasi negara Arab, karena berada di kawasan Timur Tengah, namun kenyataannya tidak. Alasannya, karena masyarakat Iran dalam kesehariannya tidak menggunakan bahasa Arab, melainkan menggunakan bahasa Farsi dan Persia, dan masyarakatnya juga bukan berasal dari keturunan bangsa Arab, tetapi berasal dari ras Indo-Eropa atau ras Arya. Bangsa Arya diidentifikasi sebagai orang-orang Indo-Eropa atau Indo-Jerman, yang tinggal di Persia, India dan Eropa, pada ribuan tahun yang lalu. Bangsa Arya diyakini merupakan keturunan ras Nordik, dan berasal dari dataran Jerman pada masa prasejarah dulu. Bangsa Arya adalah bangsa pengembara dari peradaban kuno, dan dianggap sebagai bangsa tuan di tanah Eropa, yang telah didaulat menjadi Ubermensch atau manusia super. Bahkan pemimpin Nazi Adolf Hitler, sangat mengagung-agungkan bangsa ini karena dia juga merupakan keturunan ras Arya. Dikutip dari Kompasiana, bangsa Arya dan Arab, sebenarnya memiliki satu garis keturunan nenek moyang dari Nabi Ibrahim. Iran merupakan negara ke-16 terbesar di dunia. Negara yang beribu kota di Teheran ini, memiliki luas sebesar 1.648.000 km persegi. Iran memperingati Hari Nasional pada setiap 10 Februari, yang dikenal sebagai Hari Revolusi Islam Iran. Revolusi Islam Iran pada tahun 1978 hingga tahun 1979 ini, diakui sebagai revolusi paling berpengaruh di dunia. Di mana revolusi ini merupakan gerakan melawan pemimpin monarki Shah Muhammad Reza Pahlavi, menjadi Republik Islam, yang dipimpin Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini. Kepala negara dan pemerintahan dijabat oleh seorang presiden, akan tetapi kekuasaan tertinggi negara ada pada rahbar, yaitu seorang pemimpin yang berasal dari seorang ulama, yang saat ini dijabat oleh Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ideologi negara ini berdasarkan kepada agama Islam mazhab Syiah Imamiyah yaitu Jafari. Untuk melaksanakan prinsip ideologi tersebut, maka diciptakan sistem velayat faqih atau supremasi kaum ulama, di mana seorang pemimpin agama memiliki hak memberikan fatwa keagamaan dan sekaligus memegang kekuasaan tertinggi dalam masalah ketatanegaraan. Iran adalah penganut agama Islam Syiah terbesar di dunia, di mana sekitar 90% lebih dari 89 juta jiwa populasinya adalah Syiah. Sementara sisanya adalah kelompok Sunni, Kristen, Yahudi dan Majusi. Menariknya, hampir 70% dari total populasi negara ini berusia di bawah 30 tahun. Pemerintah Iran memberi insentif untuk memiliki anak banyak, dan insentif ini berlangsung hingga setelah Perang Iran dan Irak. Akibatnya, terjadi ledakan bayi yang sangat besar. Dari segi ekonomi, Iran sangat bergantung pada sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, timah hitam, tembaga dan lain-lain. Iran merupakan negara teratas yang memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia. Dengan nama mata uang rial, tercatat PDB per kapita Iran mencapai 4.091 dolar Amerika, atau secara keseluruhan mencapai 359,71 miliar dolar Amerika. Oleh karena itu, Iran saat ini berada di peringkat 41 ekonomi utama dunia.
Dan jika dihitung per penduduk, dengan memperhitungkan paritas daya beli, maka Iran menempati urutan ke-83 dalam daftar negara terkaya di dunia. Menurut definisi Dana Moneter Internasional atau IMF, Iran hanya termasuk negara berkembang, karena kinerja ekonominya yang lebih rendah, dan masih berpenghasilan menengah ke bawah. Selain itu, Iran dimasukkan dalam daftar negara nakal oleh Amerika Serikat, bahkan dianggap sebagai salah satu negara paling berbahaya di dunia. Ekonomi Iran sangat terpukul sejak Amerika Serikat memberi sanksi larangan perdagangan terhadap Iran, di mana Amerika menuduh Iran sedang mengembangkan program senjata nuklir, dan juga dituduh sebagai sponsor terorisme. Pada 22 Januari 2023, Badan Pengawas Nuklir PBB telah mengkonfirmasi bahwa Iran memiliki partikel uranium yang dapat menghasilkan bom atom. Diperkirakan total persediaan uranium Iran adalah sekitar 3.760,8 kg pada 12 Februari 2022. Selain itu, pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengungkapkan bahwa Iran mampu membuat satu bom nuklir hanya dalam waktu 12 hari, meski banyak beberapa pihak tidak mempercayainya. Tidak heran jika negara ini dijuluki sebagai negara superpower energi. Iran adalah produsen karpet terbesar di dunia. Iran memiliki pangsa 30% di pasar ekspor karpet dunia. Menariknya, karpet-karpet tersebut sebagian besar dibuat manual dari tangan manusia. Karpet Iran termasuk barang yang mewah, bahkan sering dipakai untuk menghiasi istana-istana negara lain. Kerajinan tenun karpet Iran memiliki riwayat yang panjang, bahkan sejarah mencatat kerajinan ini sudah dimulai sejak zaman perunggu. Dikenal dengan negara Islam, wajar jika negara ini menegakkan hukum Islam yang sesuai dengan aturan Syiah. Bahkan untuk menegakkan hukum ini, Iran memiliki polisi khusus untuk memantau berjalannya hukum tersebut, yang dikenal dengan polisi moral. Mereka polisi ini, punya kewenangan menahan warga yang dianggap berpakaian secara tidak pantas di depan umum. Namun, atas banyaknya protes terhadap keberadaan polisi moral ini, bahkan dari dunia internasional, imbas dari penangkapan seorang wanita yang berujung kematian, polisi moral ini akhirnya dibubarkan oleh pemerintah Iran. Meski hukum Islam sering dianggap melanggar hak asasi manusia oleh dunia barat, khususnya kebebasan hak-hak perempuan, tapi kenyataannya mayoritas mahasiswa di perguruan-perguruan tingginya adalah perempuan. Sekitar 65% mahasiswa universitas di Iran adalah kaum perempuan. Namun, pemerintah Iran masih melarang perempuan mendaftar di lebih dari 70 mata pelajaran. Selain itu, perempuan ini disarankan untuk belajar di universitas lokal yang lebih dekat dari rumah mereka. Tidak hanya itu, perempuan juga dilarang menonton sepak bola pria ke stadion, alasannya wanita tidak boleh melihat aurat laki-laki. Aturan tersebut telah dicabut sejak Desember 2019 yang lalu, dikarenakan FIFA mengancam akan membekukan Iran dalam turnamen internasional. Meski demikian, aturan tersebut tetap berlaku di setiap pertandingan domestik atau lokal, kecuali pertandingan internasional. Aturan ketat terhadap perempuan ini terjadi setelah revolusi Iran tahun 1979. Iran adalah rumah bagi penganut Zoroastrianisme, yaitu salah satu agama tertua di dunia yang biasa kita kenal dengan Majusi. Zoroastrianisme atau dikenal sebagai Zoroaster, adalah agama Persia kuno yang diduga berasal dari 3.500 atau bahkan 4.000 tahun yang lalu. Agama ini didirikan oleh nabi berbahasa Iran yakni Zoroaster. Agama ini sering dianggap sebagai keyakinan monoteistik pertama di dunia, dan kerap disalahpahami sebagai agama yang menyembah api. Beberapa hari raya utama Zoroastrian masih banyak dirayakan oleh pengikut agama ini, seperti perayaan Nowruz, Yalda dan Charshanbe Souri. Di kebanyakan negara lain di dunia, mengacungkan jempol menjadi salah satu cara untuk mengapresiasi pekerjaan seseorang, atau menunjukkan persetujuan kita terhadap suatu pendapat.
Akan tetapi di Iran malah sebaliknya, karena di negara ini, acungan jempol dianggap sebagai penghinaan seperti mengacungkan jari tengah. Tidak hanya itu, meniup hidung di depan umum atau ingusan, dianggap menjijikkan dan tidak sopan dalam budaya Iran. Selain itu, duduk di samping lawan jenis saat naik transportasi umum, juga dianggap tidak sopan di Iran. Maka dari itu, lebih baik berdiri saja daripada duduk di samping lawan jenis, hingga benar-benar mendapatkan kursi kosong. Orang Iran memiliki prinsip sosial yang dikenal dengan ta'aruf, sehingga masyarakatnya cenderung sangat sopan dan ramah, bahkan terhadap turis asing. Sistem kesantunan ini menggarisbawahi semua komunikasi verbal dan nonverbal. Misalnya, Anda harus selalu menolak sesuatu ketika ditawari, sampai orang yang menawarkannya bersikeras atau membuat penawaran lagi agar Anda bisa menerimanya. Tidak jarang orang Iran menawarkan mentraktir turis asing, bahkan mengundang mereka untuk makan di rumahnya. Selain itu, orang Iran juga cenderung memprotes pujian dan meremehkan pencapaian mereka sendiri, dalam artian suka merendahkan diri. Iran memiliki kalender sendiri, yang berdasarkan perhitungan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Iran adalah satu-satunya negara di dunia yang menggunakan kalender matahari, di mana 6 bulan pertama setiap tahunnya memiliki 31 hari, dan 6 bulan kedua tiap tahunnya memiliki 30 hari. Selain itu, hari weekend di negara ini jatuh pada hari Kamis dan hari Jumat. Gunung Merapi tertinggi di Asia, berada di Iran yang dikenal dengan Gunung Damavand. Puncak Gunung Damavand berada di ketinggian 5.609,2 meter di atas permukaan laut. Gunung Damavand juga merupakan puncak paling menonjol kedua di Asia setelah Gunung Everest, dan yang paling menonjol ke-12 di dunia.